Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini kami ingin memutarkan salah satu video Syekh Sudes. Beliau merupakan imam besar Masjidil Haram di kota Mekah. Pada saat itu beliau pernah hadir ke Indonesia, yaitu di Jakarta. Dan ada hal yang sangat menarik pada diri beliau ini, secara tidak langsung beliau memberi nasihat kepada para wahabi yang ada di Indonesia. Ini nanti kami akan komentari teman-teman video beliau ini. Alangkah hebatnya, alangkah luar biasanya Syekh Sudes. Seharusnya para Ustadz Wahabi yang ada di Indonesia ini meniru sikap beliau. Tanpa basa-basi lagi, mari kita tonton video beliau. Silakan tonton secara seksama, teliti sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Ini videonya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita simak lagi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Dalam video itu sangat jelas sekali. Beliau Syekh Sudes ketika hadir atau datang ke Indonesia, kemudian beliau mengimami sholat Jumat. Pada saat itu beliau ternyata menjaharkan bacaan basmalah. Beliau menyaringkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ketika membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat. Padahal kita tahu teman-teman, beliau ketika di kota Mekah di Masjidil Haram, beliau itu tidak menyaringkan bacaan basmalah karena beliau mengikuti selain Imam Asy-Syafi'i di dalam masalah menjaharkan atau mensiriahkan bacaan basmalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam sholat. Tetapi bijaksananya beliau apa? Ketika beliau pergi ke Indonesia, beliau tahu mayoritas penduduk negeri kita Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, yang mana dalam mazhab Syafi'i kita dianjurkan, kita disunahkan mengeraskan ataupun menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat pada saat kita membaca Al-Fatihah. Makanya beliau Syekh Sudes pada waktu ngimami sholat Jumat itu ya di Masjid Istiqlal, beliau sangat terang, sangat jelas sekali ketika membaca basmalah nyaring. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Itu nyaring. Beda dengan sikap Wahabi yang ada di Indonesia. Beda sekali. Mereka, para Ustadz Wahabi itu justru malah memperuncing, membesar-besarkan khilafiyah. Mereka harus berkaca, mereka harus meniru kepada Syekh Sudes. Beliau itu ulama besar, imam besar di Masjidil Haram. Ternyata walaupun beliau di Masjidil Haram, beliau itu tidak menyaringkan bacaan basmalah ketika sholat pada saat membaca suratul Fatihah, tetapi beliau tahu diri. Beliau itu menghargai perbedaan pendapat, apalagi yang berpendapat sunnahnya mengeraskan suara ketika kita baca basmalah pada saat sholat, pada saat kita membaca Al-Fatihah. Itu mazhab Imamuna Asy-Syafi'i, juga berdasarkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa para Ustadz Wahabi itu mayoritasnya itu selalu memperuncing perbedaan pendapat? Ini Ustadz Wahabi di Indonesia ini. Makanya Anda tiru sikap beliau ini, Syekh Sudes. Luar biasa. Ini secara tidak langsung pengajaran dan pendidikan dari Syekh Sudes. Kalian itu para Ustadz Wahabi yang pernah belajar di Arab Saudi, ketika pulang di Indonesia, kalian harus mampu membaca bagaimana mazhab di Indonesia.
mayoritas umatmu, mayoritas jemaahmu itu bermazhab apa? Sehingga ketika Anda berceramah, ketika Anda berdakwah, tidak menyakiti perasaan, tidak melukai perasaan jemaahmu, tidak melukai pendengar, tidak menggores hati pendengar. Oleh sebab itu kalian harus bijaksana ketika menyampaikan sebuah pendapat. Kaji dulu di sini mayoritas apa? Oh, ternyata mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kok malah Anda selalu nyerang-nyerang mazhab Syafi'i ku piye? Kan banyak amalia-amalia mazhab Syafi'i yang selalu Anda serang. Kunut bid'ah, kunut subuh bid'ah, mengeraskan suara ketika baca basmalah, itu hadisnya dhaif katanya Badrus Salam. Tidak ada yang sahih katanya. Padahal Syekh Sudes sendiri ini sudah menjadi imam besar di Masjidil Haram. Kalau Anda cuma imam musola, gak usah membid'ah-bid'ahkan, menyalah-nyalahkan, apalagi sampai memperbesar masalah khilafiyah. Ini sangat penting dipahami. Oleh sebab itu, saya acungkan jempol. Saya katakan luar biasa Syekh Sudes. Ini baru ulama, mengerti kondisi, mengerti di mana beliau pada saat itu. Sehingga beliau itu tidak sembrono. Beliau itu menjaga diri. Beliau itu menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama, yang mana itu masih ruang lingkup 4 mazhab ahli sunnah wal jamaah, Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hambal ataupun Imam Abu Hanifah. Tetapi beda sekali sikap beliau Syekh Sudes dengan para sultan-sultan Wahabi yang cuma kerjanya numpang kuliah di luar negeri, numpang kuliah di Arab Saudi. Kok tiba-tiba pulang ke Indonesia, dakwahnya sering menyalahkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya apa ini? Apa kalian tidak malu kepada Syekh Sudes, orang Mekah asli ini? Imam Masjidil Haram, imam besar. Anda itu hanya numpang kuliah di luar negeri, numpang di Arab Saudi, pulang-pulangnya malah ceramahnya malah bikin panas para jemaah, bikin panas orang-orang yang mendengar. Ini artinya Anda kurang bijaksana ketika menyampaikan dakwah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudahlah, hentikan kalian itu berkuar-kuar, ini bid'ah, itu salah, tidak sesuai syariat. Belajarlah kalian menghargai perbedaan pendapat di antara para ulama. Lagi pula 4 imam mazhab itu semua insya Allah benar, semua sudah berijtihad sesuai kemampuan beliau masing-masing. Maka tugas kita hanya saling menghargai. Ayo yang suka tempe makanlah tempe, tetapi tolong jangan menyalah-nyalahkan orang yang suka makan tahu. Begitu juga yang makan tahu, jangan kalian itu ingkari, jangan kalian itu salahkan orang yang makan tempe, gitu loh. Monggo yang mau kunut, monggo. Yang nggak mau kunut, silahkan, no problem. Yang mau tahlilan, monggo. Yang nggak mau tahlilan, silahkan. Tetapi kita harus tetap saling menghormati, saling menghargai. Nggak perlu kita nuding, oh bid'ah, finar. Ya apa seperti ini, rek? Tiru Syekh Sudes, ya. Tiru. Beliau paham di mana beliau berada, di mana beliau menginjakkan kakinya. Disitulah beliau harus menghargai perbedaan pendapat. Begitu teman-teman, ini pesan yang tersirat daripada sikap dan perbuatan Syekh Sudes. Semoga Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada para sultan-sultan Wahabi yang hanya numpang kuliah di Arab Saudi tetapi kurang ajar ketika sudah pulang ke negeri sendiri. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.